ورفع منازل العلماء فوق العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه بالوحدانية وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم أجمعين. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumahnya, di rumah Allah, di masjid, dalam rangka untuk melakukan aktivitas ibadah, baik ibadah yang wajib sampai kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Sebagaimana kita memohon kepada Allah diberi taufik untuk tetap continue istiqamah di atas kebaikan, di atas al-iman wal amalus salih, sampai dengan datangnya ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Dan di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran dengan tema fikih yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Kitabul Janaiz. Dan yang tersisa dari Kitabul Janaiz adalah praktek mengebumikan jenazah. Itu sepertinya sulit dilakukan kalau malam. Dan mungkin bisa menjadi fitnah. Nah, jadi nanti tinggal admin atau panitia cari waktu. Kita lakukan pagi atau siang atau sore, yang penting jangan malam. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi para ikhwah yang mengatakan saya tidak tahu apa yang saya lakukan kalau saya berada di bawah. Nah, sebab sudah praktek. Sebagaimana tidak ada lagi alasan saya tidak tahu memandikan, saya tidak tahu mengkafani, saya tidak tahu mensolati. Teori, praktek sudah, tidak ada alasan. Bahkan kalau ikhwah membentuk tim, khusus yang unit gerak cepat menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jenazah, ya silahkan. Nah, dan setelah Kitabul Janaiz ternyata adalah Kitabus Siyam. Kitabus Siyam itu kitab yang membahas tentang as-siyam atau puasa. Tetapi seingat saya di awal pandemi yang lalu itu kita membahas tentang as-siyam dari kitab Fiqhul Muyassar. Dan kayaknya videonya masih ada. Nah,
Sempat saya berpikir mungkin kita langkahi saja kitabus siam. Kita masuk ke kitabun nikah. Masih ada kitab yang lain di sini selain kitabuz zakah juga sudah. Tapi dari kitab yang lain. Dari kitab Al-Muyassar. Naam. Setelahnya wal fiqih atau kitabul hajj. Itu tergantung panitia dan yang punya masjid. Kalau panitia dan yang punya masjid, dia bilang lanjut ini kita ini cuman kerocok-kerocok yang diperintah, siap melaksanakan perintah. Gimana kita lanjut kita siap saja? Punya masjid, Wahid? Admin? Kita lanjut kita siap saja? Iya. Jujur pembahasan puasa terlalu banyak audio video yang saya punya di dunia maya. Termasuk kajian di Sorwako ada juga itu. Tapi kitabnya beda. Kitabnya Umdatul Ahkam yang memuat hadits-hadits yang sahih hanya dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau memang panitia dan yang lainnya mengatakan lanjut, kita lanjut. Kitabus siam. As-siyam itu masdar. Masdar dari kata soma yasumu soman. Dibilang siam. Antum itu aneh-aneh. Jangan bikin pusing saya. Siaman dan sauman. Di sini langsung dibahas hukmuhu. Sebelumnya saya kasih muqaddimah dulu sedikit. Sauma yang sumu siam secara bahasa itu bermakna imsak. Tahu arti imsak? Menahan. Imsak, menahan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah kalau melihat definisi dari para ulama 4 mazhab, ungkapannya agak beda-beda, tapi tidak terlalu jauh maknanya. Saya pilih salah satunya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Beliau katakan siam itu adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Itu definisinya. Paham ya? Paham Rani? At-ta'abbud lillah. Pertama ini ibadah. Puasa itu ibadah. Maka mesti diawali dengan at-ta'abbud lillah. Nawaitunya yang diperhatikan maksudnya. Dan itu yang membedakan, sekaligus itu yang menjadikan ibadah itu diterima atau tidak, dan membedakannya dengan yang bukan ibadah. Bahkan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nawaitunya, niatnya. Ada orang puasa. Kenapa puasa? Supaya sehat, Kak. Ini ibadah puasa, ibadah ibadah lama. Maksudnya seluruh umat melakukannya. Perhatikan ayatnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seluruh umat melakukannya. Hatta mereka yang kafir juga. Yahudi punya puasa. Kaum Nasrani punya puasa. Orang India punya puasa. Orang Romawi punya puasa. Orang Persia punya puasa. Ini ibadah yang memang usianya sudah cukup lama. Cukup tua. Dan dalam syariat Islam, ini puasa ini berbeda antara satu umat dengan umat yang lain.
Misalnya puasanya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau puasanya apa? Iya. Iya. Faquli inni nadzartu lirrahmani shauman falam ukallima al-yawm insiya. Atau kama qala ta'ala. Iya, dalam surah Maryam. Iya. Beliau bernazar untuk puasa. Apa puasanya? Tidak berbicara. Jadi dia menahan diri dari al-kalam. Itu puasanya dia. Dan itu syariatnya. Iya. Nah, jadi perhatikan itu nawaitunya. Iya. Itu yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Itu juga yang menjadikan ibadah kita terima apa tidak. Iya. Nah, niatnya puasa, ya saya mau sehat. Kenapa puasa? Apa namanya? Memenahan lajunya hormon testosteron yang ada saya miliki. Iya. Nah, itu namanya puasa jomblo. Iya. Nah, kenapa puasa? Mau dioperasi sebentar. Bukan ibadah. Iya. Nah, bukan ibadah. Iya. Nah. Kenapa puasa? Tidak enak sama ikhwah yang lain. Masa saya ini ikhwah maka hijrah maka beda dan tidak puasa, Kak? Itu beda nawaitunya. Iya. Nah. Makanya nawaitunya ta'abud lillah pertama kali dia Syekh sebutkan. Iya. Beribadah kepada Allah. Iya. Bil imsak, dengan menahan. Apa ditahan? Al-muftirat. Menahan semua pembatal-pembatalnya. Iya. Jadi tidak semua ditahan. Iya. Yang ditahan cuma pembatal. Iya. Nah, adapun yang tidak membatalkan itu tidak mengapa. Iya, makanya nanti akan masuk di pembahasan apa yang membatalkan. Iya. Sebabnya kita hanya diperintah menahan dari sesuatu yang membatalkan saja. Adapun yang tidak membatalkan, no problem. Iya. Nah, anil muftirat, min tulu'il fajar. Dari terbitnya al-fajar. Terbitnya apa? Fajar. Dan yang dimaksud adalah fajar shadiq. Iya, bukan fajar kadzib. Terbitnya fajar. Bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum subuh. Enggak. Ya. Tapi kita puasa kapan? Sejak terbitnya fajar. Iya. Enggak ada ceritanya 5 menit, 10 menit sebelum fajar. Iya. Enggak ada. Itu artinya menyuruh orang lain berpuasa sebelum waktunya. Iya, ada dikenal istilah apa itu? Iya, waktu imsak 7.15. Waktu subuh 7.3. Kenapa 7? 4, ya. 6. Waktu imsak 4.15. Contoh saja ya. Nah, karena subuh sekarang jam 5. Ya. Waktu subuh 4.30. 15 menit. Puasa sebelum waktunya. Ya. Pada 15 menit itu subhanallah banyak bisa dibikin. Ya. Nah, masih bisa satu sesi. Ya. Nah, bagaimana kalau mandinya pas azan subuh? Tidak ada masalah. Asal jangan kau mandi setelah sholat subuh. Ya. Nah, Nabi biasa begitu. Ya. Beliau masuk waktu subuh. Iya, padahal beliau masih junub. Tidak ada masalah. Ya. Nah, 15 menit, lumayan itu. Ya. Nah, apalagi yang biasa gerak cepat. Ya. Nah, biasa lama tidak begitu, kasihan. Lama tidak dapat, begitu dapat tidak lama. Ya. Nah, ada tuh yang begitu kasihan. Itu mau didoakan itu. Ya. Nah, min tulu'il fajar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Begitu dipastikan matahari terbenam, sudah berbuka. Ya. Nah, bukan seperti yang dilakukan oleh orang Syiah.
Orang Syiah juga puasa. Tapi mereka nanti ya buka puasa kalau betul-betul gelap. Iya. Nah, diambil istinbat dari ayat juga. Iya. Nah, tapi iya, keliru dalam masalah istinbatnya. Iya, sebab Nabi tidak pernah melakukan demikian. Iya, ini definisi puasa. Iya, adapun rinciannya nanti kita akan sebutkan di bab salah-salah pembahasan. Kemudian awal kali puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Iya, pada tahun kedua Hijriyah. Artinya apa? 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Iya. 6. Dan awal pensyariatannya itu di bulan Sya'ban. Iya. 6. Di bulan Sya'ban. Sya'ban bulan sebelum Ramadan. Iya. 6. Nabi SAW selama hidup beliau berpuasa selama 9 kali. Iya. 9 kali beliau berpuasa. 6. Berapa tahun itu? Kalau 9 kali berpuasa? Hah? Berapa? Kenapa ragu-ragu bilang? Iya, memang berapa kali dalam puasa dalam setahun? Iya, 9 kali 9 tahun. Nah, dan awal kali puasa yang dilakukan oleh Nabi bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Iya. Puasa Asyura ini dilakukan oleh kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Nah, iya, makanya Nabi tegur, ada apa ini? Kalian puasa? Orang Yahudi bilang, ini hari. Iya, dulu nenek moyang kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Makanya kami puasa. Nah Nabi tahu Asyura itu hari ke-10 ya. Nah, Nabi tahu itu. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak memuliakan Musa dibandingkan kamu. Nah, seandainya beliau hidup tahun berikutnya, maka beliau akan berpuasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya. Nah, ini awal puasa. Belum Belum Ramadan. Nah, kemudian di awal disyariatkannya puasa Ramadan itu opsional. Paham istilah opsional? Kalau saya bahasakan dengan bahasa di sini ada takhir. Bisa memilih. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayatnya. Ya, bagi mereka yang alal ladzina yutiquna tidak mampu, silahkan pilih mau puasa apa tidak. Itu awal pensyariatannya. Enggak semua langsung, enggak. Orang bisa milih. Kayaknya besok ini saya lagi lemah. Iya, istilahnya di grup sebelah itu. Lemah. Benda buka puasa dulu besok. Itu awal-awalnya. Tapi yutiqunahu fidyatun, diganti dengan fidyah. Ya, itu awal-awalnya. Nah, kemudian setelah opsional, yang berikutnya itu sudah fardu ain. Ya. Setelah turunnya firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu ilahnya, sisi pendalilannya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan bulan, yang hadir ketika bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Nah, setelah itu fardu ain Nah, untuk seluruh kaum muslimin yang akil, balik, apalagi muslimun, mukimun, ya, dan qadir. Apa semua itu? Ya, muslim akil, bukan orang gila. Ya, makanya kalau ada orang tidak puasa, ya husnuzon saja, mungkin dia sedang gila. Ya, nah,
akil, balik. Mungkin, kenapa tidak puasa itu? Belum dibalik. Ya. Kemudian, mukim. Ya. Si fulan kok tidak puasa? Dia lagi safar. Kan yang wajib itu mukim. Ya. Dan qadir. Mana qadir? Memang mampu untuk puasa. Ya. Nah, ada orang tidak mampu. Siapa itu? Iya, rajulun ajuz wa syekhu kabir. Orang yang sudah terlalu tua. Iya. Naam, orang yang sudah uzur. Itu tidak mampu. Naam. Nah, ini semua persyaratannya. Nah, ini semua persyaratannya. Nah, ini muqaddimahnya ya. Kita masuk ke kitab hukmuhu. Hukum puasa. Nah, kata penulis, Shaum Ramadhan ruknun min arkanil Islami wa fardun min faraidihi. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Iya, dan salah satu dari kewajiban di dalam Islam. Nah, apa dasarnya dikatakan wajib? Beliau sebutkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba bimakna furidah. Ya. Kutiba bimakna furidah. Kutiba maksudnya difardukan, diwajibkan. Nah, atasnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya untuk orang beriman saja. Ya. Orang yang tidak beriman, ya memang tidak dipanggil. Yang dipanggil di ayat ini hanya orang beriman. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'tallaha yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'asamu'ak." Kalau engkau mendengar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," buka telingamu baik-baik. Fa innahu, sebab kenapa? Hanya ada dua kemungkinan itu. Perintah yang mesti ditunaikan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Tidak ada yang lain. Ya. Itu kandungan setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti begitu. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu pemberitaan, khabar, tidak ada. Kalau bukan perintah, larangan. Ya. Nah, sebab memang yang mendapatkan taklif, beban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan hanya orang beriman saja. Ya. Nah, hanya orang beriman saja. Nah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ya. Ini la'alla, ya, kalau itu kalimat biasa datang dari manusia, itu bermakna raja, pengharapan, mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla datang dari Allah, itu bermakna tahqiq, pasti. Ya, pasti. Maksudnya apa? Kalau kalian betul-betul berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, ya, maka pasti kau akan menjadi hamba yang bertakwa. Sebab itu janji Allah. Ya. Nah, ayat inilah yang menjadi dasar kewajiban untuk berpuasa, ya, Ramadan. Ila qauli ta'ala, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya, ternyata puasa itu dilakukan di syahr Ramadan. Ya. Bulan berapa itu Ramadan? Wahyu Yudi? Nama lo Yudi? Hah? Bulan berapa? Bulan 12? Hah? Wajib ikhwan antum hafal itu penanggalan. Bulan-bulan. Ingat ibadah kita itu bukan pakai Januari Februari. Ya, ibadah kita itu pakai bulan itu. Sekarang cuma adil apa? Untung tidak aku bilang sekarang Rabiul apa? Mungkin ada yang sambung. Iya. Nah, sudah Jumadil akhir apa? Rajab. Sudah Rajab? Sya'ban. Iya. Naam. Sudah Ramadan?
Oh iya, pintar nih. Ya, nanti dapat 10 ya. Nah, ya. Kita ibadah itu pakai bulan-bulan itu. Iya. Nah, Ramadan. Mana Ramadan? Iya. Ini di kalangan para ulama berbeda-beda ungkapannya. Di antara mereka mengatakan Ramadan dari kata Ar-Rambo. Ada hamzah di belakang. Ar-Rambo. Nanti dibahas di kulbar ya. Naam. Rambau, apa artinya rambau? Cuaca dan hawa yang panas. Iya. Kenapa? So, biasanya di Saudi, ya, di Makkah, bulan Ramadan pasti musim panas. Oh gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut Ramadan? Sebab Ramadan panas. Iya. Dia yuharrikuz dzunub. Bulan itu membakar dan menghabiskan dosa-dosa orang yang berpuasa. Sebagaimana Ramadan debu dan hawa panas itu membakar kulit-kulit kaki ketika kita berjalan di atasnya. Nah, dan yang ketiga di antara para ulama mengatakan Ramadan, Ramadan. Dia isim alam yang tidak ada isim mustaknya. Maksudnya tidak ada pecahannya. Tidak ada wazannya. Sama aja kalau dibilang asad. Apa itu asad? Asad itu artinya singa. Tidak bisa diwazan. Memang tidak ada pecahannya. Ya. Nah sama itu. Ini beberapa pendapat para ulama. Ya, tentang Ramadan. Ya, dilihat dari sisi Ramadan. Ya, kalau dia sendirian. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, unzila fihi al-Qur'an. Ternyata di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Qur'an. Ya. Nah, kapan diturunkan di bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Kapan itu? 17 Ramadan kah? 17 Ramadan itu awalnya itu kalau ada informasi dari beberapa pihak yang sampaikan ke saya, dia bilang itu bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi sekalian satu kali jalan. Supaya satu kali bikin acara, hemat biaya. Begitu katanya. Padahal awal turunnya Al-Quran itu di malam Al-Qadar, di malam kemuliaan. Dan sesuai dengan informasi dari Nabi, dari hadits-hadits yang sahih, itu di 10 terakhir. Tidak masuk 17. Ya, di 10 terakhir itu diturunkan. Naam. Iya. Dan Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan 2 kali beliau itu mengajari Nabi. Tidak sama di waktu-waktu yang lain. Naam. Begitu spesialnya itu Ramadan dengan Al-Quran. Ya, nah, dan saya bersyukur kepada Allah. Saya lihat kaum muslimin begitu masuk Ramadan langsung dibuka Al-Quran. Ya, dicari itu kunci lemari yang di situ disimpan Al-Quran. Iya, itu artinya apa? Selama ini dalam lemari itu Al-Quran. Ya, nah, satu juz satu hari karena rame-rame tuh semangat. Juz 2 bisa. Ayo, lagi esok juga. Ya. Iya, seiring berjalannya waktu dari satu persatu teman bacaannya, Sodami. Iya, belum masuk 10 akhir, masih kembali di lemari itu Al-Qur'annya. Nah, kunci baik-baik. Kuncinya lupa lagi nanti itu. Iya. Nah, jadi memang untuk Ramadan saja itu Al-Qur'an kayaknya. Nah, dan ini jangan seperti itu jemaah sekalian. Ya. Sebaiknya kalau di sini antum di bulan Ramadan itu ada semacam target. Nanti dibuat halakahnya kalau memang mau. Iya, bisa menghafal Al-Qur'an minimal selama Ramadan 1 bulan. Itu 3 juz. Minimal. Kalau bisa 5 juz, maka itu mapakwe. Iya. 1 bulan itu 29 30 hari. 1 juz itu 10 lembar.
Kalau 3 juz, 30 lembar. Satu hari satu lembar. Bisa enggak? Bisa kalau kita ada kemauan, ya, naam. Dan tekad yang sungguh-sungguh. Kalaupun tidak tercapai 5 juz, 3 juz, minimal 1 juz ada. Ya, naam. Iya, minimal kalau misalnya tiba-tiba jadi imam di rumah, iya, istri tidak bisa sambung bacaan tak ada tahu nih. Nah, selama ini kalau mungkin hujan deras, kan kita boleh sholat di rumah laki-laki. Kesempatan mengimami istri. Iya, nah, begitu dibaca, ya, belum bisa sholat, katanya, pasti ini kita mau baca tuh. Kenapa? Karena itu mentonji. Ya, nah, jadi minimal mana Pandi ya? Ya. Nah, ini iya. Itu nanti dibuatkan halakahnya. Pokoknya bulan Ramadan minimal selesai juz. 1 juz. Kalau bisa 3 juz, wah, luar biasa. Apalagi kalau bisa 5 juz ya. Nah, iya. Di samping target yang lain, misalnya 1 juz 1 hari membaca. Iya, bikin target seperti itu, iya. Nanti dibuatkan halakahnya, ya, sekalian dengan yang nanti akan membimbingnya. Supaya keluar dari Ramadan, subhanallah, hafiz 30, maksudnya juz 30. Ya, nah, minimal di sini semuanya, selain santri, ya, juz 30 itu sudah di kepala semua. Minimal itu. Ya. Antum kalau juz 30 di kepala semua pulang kampung, antum syekhul Islam. Iya, pasti nih. Orang kampung itu berapa? Juz amma. Iya, begitu antum baca amma yatasaalun, kaget. Weh. Ya. Yang mereka selama ini kan 10 surah di belakang, Ji. Di kampung-kampung. Begitu antum baca wan nazi'ati gharq. Weh. Hebat nih. Padahal 1 juz gitu semua. Nah, ya. Iya, jadi itu. Kemudian ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu di bulan Ramadan. Nah, lalu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ini hadis yang menunjukkan tentang 5 rukun Islam. Apa itu? Syahadatain. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ini dasarnya yang menunjukkan kewajiban untuk berpuasa. 6. Dan wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadhanah wa annahu ahadun arkanil islamil lati ulimat minad dini bid-darurati wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan sepakat umat ini, maksudnya ijma', ya, akan kewajiban puasa Ramadan. Dan disepakati bahwasanya itu adalah salah satu rukun Islam yang diketahui secara daruri, ya, tidak perlu ilmu yang mendalam, ya. Cukup Anda tinggal di tengah kaum muslimin sudah tahu puasa, zakat, salat itu adalah wajib. Nah, wa anna munkirahu kafir murtadun Islam. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan sementara ditinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Nah, adapun orang yang tidak berpuasa tapi dia tetap meyakini puasa itu wajib, ya, namun qadar Allah dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, selama dia masih berkeyakinan puasa itu wajib, maka dia tidak dikatakan kafir. Ya, nah, dia tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan keluar dari Islam. Adapun yang dikatakan kafir dan keluar dari Islam,
Kalau dia mengatakan bahwasanya puasa itu tidak wajib, dia tidak mau puasa. Padahal dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin yang bisa dia tanya hukumnya. Nah, bukan di hutan belantara. Ini dasar hukum dari puasa Ramadan. Al-Quran, hadits, dan ijma' menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian fadluhu, keutamaan. Ya, keutamaan puasa Ramadan. Di sini disebutkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Iya, ini hadits yang paling laku kalau bulan Ramadan. Ya. Hampir setiap malam dibaca ini hadis. Ya, sedemikian sampai jemaah itu hafal. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik? Pelajaran yang bisa dipetik kalau sering diulang-ulang dihafal. Iya, kan begitu. Sama aja bacaan Al-Qur'an, sama aja ayat hadis-hadis. Sering diulang-ulang kita dengarkan, dihafal itu lama-lama. Nah, man syarat. Ya, syarat siapa saja. Dan ini umum, siapa saja dari kalangan kaum muslimin, baik laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, masuk semua dari kalimat man ini. Shoma Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, dan landasannya imanan. Landasannya adalah keimanan. Ya, tidak ada tendensi yang lain, tidak ada tendensi duniawi, tapi landasannya adalah keimanan dan ihtisab. Iya, mana ihtisab? Ihtisab adalah rajaan, sawaba minallah. Rajaan sawabi minallah, mengharap pahala dari Allah. Iya, nah, iman ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata keutamannya apa? Ampunan dosa-dosa. Ya, ampunan dosa-dosa. Nah, dosa-dosanya dihapus oleh puasa tersebut. Iya, dan yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Iya, dosa-dosa kecil. Iya, kenapa? Sebab di dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala juga, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawatul khams wal jumu'atu lil jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna iza jatuni batil kabair. Ya, puasa salat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya, Jumat ini dengan Jumat berikutnya, Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya, penggugur dosa yang terjadi di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Ya, menunjukkan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Nah, makanya kaidah yang dimaklumi di kalangan para ulama bahwasanya yang dihapus dan yang diampuni dari amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu butuh persyaratan. Butuh persyaratan. Nah, ada syarat-syaratnya kalau dosa-dosa besar. Nah, dan tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan atau dengan amalan soleh. Nah, jam berapa Isya? Isya 19.33 untuk wilayah Warak Selatan. Ini ada. Nah, makanya tuh HP-mu jangan cuma ngisi game. Apa ini? Ini sih begini-begini.
itu dia 3. Nah, ya cukup dulu ya. Nah, kita lanjut di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.